Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadianur, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang sering keluar atau variasi soal, tipe-tipe soal yang sering keluar pada penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester ya, kelas 8 semester 2. Nah, video ini kita bagi ke dalam 3 video ya, 3 part, yaitu masing-masing video nanti berisikan 10 soal yang sering keluar. Baik, langsung saja kita simak 10 soal yang pertama pada video berikut ini. Yang pertama, teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga apa? Apakah segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang? Nah, gampang sekali ya jawabannya. Kalau soal yang seperti ini, biasanya soal-soal yang awal itu kan berkenaan dengan teori ya. Jadi kalau misalnya seperti ini yang keluar, maka kita pasti menjawabnya itu adalah segitiga yang siku-siku ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kelompok bilangan berikut ini. Kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah, nah masih ingat mengenai triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu adalah 3 buah bilangan ya, apabila kuadrat bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lainnya. Jadi misalnya ini kan kita cari satu persatu. Yang pertama 4, 8, 10. Nah 10 ini kan bilangan yang terbesar. Nah kalau nanti bilangan terbesarnya ini ketika kita kuadratkan sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lainnya ini, maka dia merupakan triple Pythagoras. Sekarang kita coba. 10 kuadrat itu kan 100, kemudian 4 kuadrat 16, 8 kuadrat 64. 16 tambah 64 itu adalah 80. Nah 100 sama dengan 80, benar nggak? Salah ya. Nah berarti ini bukan triple Pythagoras. Nah sekarang yang kedua 5, 12, 13. Yang terbesar adalah 13. Berarti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 12 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 169. Nah, kalau sama seperti ini, maka ini merupakan triple Pythagoras. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, 8, 15, 17. Nah, yang paling besar kan 17, berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Apa benar? 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu 225. 64 tambah 225 hasilnya 289. Nah, sama. Nah, berarti ini adalah triple Pythagoras. Yang di bawahnya yang terakhir 6, 8, 9. Yang paling besar 9, berarti 9 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 6 kuadrat itu 36, dan 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan, ini hasilnya 100. Nah ternyata salah ya ini ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke ya, gampang sekali. Lanjut soal nomor 3. Panjang sisi AC pada segitiga berikut adalah berapa sentimeter ini AC-nya? Nah masih ingat mengenai teorema Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat itu adalah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Jadi di sini sisi miringnya kan AC, berarti AC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang saling tegak lurus ini, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau mencari selain sisi miring itu kebalikannya, yaitu dikurang. Misalnya mencari sisi yang datar misalnya, berarti yang miring kuadrat dikurangi yang tegak. Kalau mencari yang tegak berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang datar kuadrat ya. Jadi yang ditambah ini cuma mencari sisi miring. Nah sekarang cara menjawabnya, untuk mencari panjang AC berarti kita maka yang ini ya, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 6, BC-nya 8, berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 ditambah 64, hasilnya 100. Maka AC sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Jadi terjawab jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian yang keempat, Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga seperti pada gambar berikut. Panjang sisi yang belum diketahui adalah,
segitiga siku-siku seperti ini, sisi miringnya 20 meter, yang tegaknya 12 meter, dan yang mendatar ini belum diketahui, anggaplah nilainya X. Nah, seperti tadi, berarti kalau kita mencari nilai selain sisi miring, berarti dikurangkan. Yang mana yang kita kurangkan? Nah, yang kita kurangkan adalah sisi miring dikurangi sisi yang ini. Jadi, X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, 12 kuadrat itu 144. Kita kurangkan hasilnya 256. Maka nilai X adalah akar dari 256, yaitu 16 meter. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, oke ya, bisa dimengerti ya. Kemudian yang kelima, diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Panjang sisi KL 8 cm dan LM 15 cm. Keliling segitiga KLM adalah berapa cm? Kalau kita gambarkan segitiga KLM siku-siku di L. Nah, berarti di sini siku-siku di L. Kemudian panjang sisi KL 8. Nah, anggap sini K-nya ya, sini 8. Kemudian LM-nya ini yang tegak berarti 15. Nah, karena yang ditanyakan keliling segitiga, berarti kita harus tahu semua sisi segitiga, yaitu 8, 15, dan sisi miring. Nah, yang di sini kita simbolkan dengan X. Berarti kita harus mencari dulu nilai X-nya. Caranya seperti tadi, yaitu Pitagoras juga. X kuadrat, karena sisi miring ya, maka itu rumusnya X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 225 ya, ditambah 64, hasilnya 289. Berapa akar 289? Akarnya adalah 17. Nah, jadi jawabannya sekarang di sini adalah 17 cm. Nah, sekarang keliling yang ditanyakan, keliling itu adalah jumlah semua sisi, yaitu sisi KL ditambah sisi LM ditambah sisi MK. Sisi datar tambah sisi tegak ditambah sisi miring. Berarti 8 tambah 15 tambah 17, hasilnya 40 cm. Nah, ternyata jawabannya adalah yang A. Oke ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Nah, lanjut yang keenam. Rudi bersepeda dari rumahnya ke rumah Dimas. Rudi mengambil lintasan ke arah utara sejauh 120 meter, lalu belok ke arah barat sejauh 150 meter. Selanjutnya ke arah selatan sejauh 200 meter. Jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas adalah berapa meter? Ini masih berkaitan dengan teorema Pitagoras. Kalau kita gambarkan, nah ini arah utara ya. Nah, misalnya rumah Rudi di sini. Rudi bersepeda dari rumahnya ke rumah Dimas. Rudi mengambil lintasan ke arah utara sejauh 120 meter. Ini ke arah utara 120 meter. Lalu belok ke arah barat. Barat itu ke kiri sejauh 150 meter. Selanjutnya ke arah selatan, berarti ke bawah sejauh 200 meter. Nah, sampailah dia ke rumah Dimas. Pertanyaannya, jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas. Jadi kita tarik garis. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi X sama dengan, nah inilah yang ditanyakan, jarak antara rumah Rudi ke rumah Dimas. Nah, di sini kita akan bikin segitiga siku-siku seperti ini segitiganya. Nah, pertama panjang ini kita lihat, karena di sini panjang dari sini ke sini 200 meter. Kemudian dari sini ke sini 120, maka yang dari sini ke sini ya, yang hijau ini itu adalah 200 kurang 120, yaitu 80 meter. Kemudian yang garis putus-putus ini sama dengan yang di atas, yaitu 150 meter ya, sama dengan ini. Nah, sekarang ini kita lihat gambarnya segitiga. Jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas ini adalah sisi miringnya. Nah, bagaimana tadi mencari sisi miring? Iya, betul sekali ya. Yang ini yang kita pakai, yaitu yang ditambah. Jadi, X kuadrat itu sama dengan 80 kuadrat ditambah 150 kuadrat. 80 kali 80, 6.400. 150 kali 150, 22.500. Kita jumlahkan, hasilnya 28.900. Maka X adalah akar 28.900, yaitu 170 meter. Jadi jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas adalah 170 meter. Oke ya. Nah, lanjut. Contoh soal yang ketujuh. Sekarang mengenai materi lingkaran.
Bagian dari lingkaran yang berwarna hijau pada gambar di samping disebut, nah ini, di sini pilihannya ada diameter, ada jari-jari, ada juring, ada tembereng. Kira-kira yang mana ini yang ini? Kalau diameter, kira-kira yang mana? Apakah betul ini diameter yang hijau ini? Nah, bukan ya, diameter itu adalah garis A ke B. Nah, jadi diameter ini sebenarnya garis A ke B atau AB. Kemudian kalau jari-jari ini separohnya dari diameter, yaitu AO ya atau OA, atau bisa juga OB. Nah, ini diameter, ini adalah jari-jari. Atau OC juga bisa ya. Sekarang kalau juring. Nah, kalau juring, iya ternyata ini adalah juring ya yang warna hijau ini, yaitu BOC ini adalah juring. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau tembereng, tembereng itu yang mana? Tembereng itu adalah daerah ini yang berwarna abu-abu ini. Nah, jadi yang di sini ini adalah tembereng ya. Nah, oke ya. Nah, lanjut sekarang nomor 8. Panjang jari-jari sebuah lingkaran A adalah 50 cm. Keliling lingkaran A adalah berapa cm kelilingnya kalau jari-jarinya 50 cm. Nah, masih ingat rumus lingkaran itu kelilingnya adalah 2πr. Atau kalau mau pakai diameter berarti πd, kemudian luasnya πr kuadrat atau 1/4 πd pangkat 2. Di sini kita mencari keliling dan yang diketahui adalah jari-jari. Maka kita cukup menggunakan rumus yang ini saja, yaitu keliling sama dengan 2πr. Jadi kita masukkan nilainya 2 kali pi-nya 3,14, r-nya 50. Nah, ini kita dahulukan saja 2 kali 50 yaitu 100. Berarti 100 kali 3,14. Nah, itu hasilnya adalah 314. Nah, gampang sekali. Jadi jawabannya adalah yang C, 314 cm. Oke. Nah, lanjut nomor 9. Perhatikan gambar. Jika besar sudut AOB adalah 66 derajat. Nah, berarti yang ini ya. Yang ini 66 derajat. Maka besar sudut APB adalah, ini materi apa ini? Masih ingat nggak materi ini? Ini adalah materi mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, atau sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat. Nah, di sini dia menghadap busur yang sama, yang ini dan yang ini menghadap busur AB. Maka yang ini namanya sudut pusat ya, dan yang ini namanya sudut keliling. Karena yang ditanyakan sudut APB, berarti yang ini sudut keliling yang ditanyakan, maka sudut keliling adalah ini setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dari 66 derajat, yaitu 33 derajat. Nah, tepat sekali kan? Nah, lanjut soal terakhir di video ini. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sudut PQR adalah 30 derajat, yang mana PQR nih? PQR, oh berarti yang ini ya, yang ini 30 derajat. Maka besar sudut PRQ, berarti yang ditanyakan yang ini adalah ini 30 derajat. Nah, kemudian ini ada materi, ini bisa dilihat di video dengan link di atas ya. Sudut keliling yang menghadap diameter. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Ini sudut keliling, ini dia menghadap diameter diameter QR. Maka di sini itu 90 derajat atau siku-siku. Nah, dalam segitiga jumlah semua sudutnya itu kan 180 derajat. Nah, maka kalau kita mau mencari nilai ini, berarti sisanya ya. Jadi 180 derajat dikurangi PQR yang ini, dan dikurangi lagi dengan QPR. Jadi 180 dikurangi, ini tadi 30, kemudian dikurangi lagi dengan 90. Hasilnya 60 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai 10 soal pertama pada latihan soal penilaian akhir semester kelas 8 semester 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.